wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara edukasi hari ini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa berada di zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan tujuan saya di sini. Nama saya Cutriska Ardina Hasan, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari Prodi Gizi. Tujuan saya di sini adalah untuk mengedukasi tentang citra tubuh pada wanita usia subur. Kita masuk ke acara inti, akan ada pretest terlebih dahulu selama 10 menit. Pretest akan saya kirimkan ke nomor kontak masing-masing. Baik, karena sudah 10 menit, sekarang saya akan bagikan leaflet. Baik, kita sudah sampai di acara inti kita, yaitu edukasi tentang citra tubuh pada wanita usia subur. Sebelumnya, apa sih citra tubuh itu? Citra tubuh itu adalah gambaran mental seseorang tentang perasaan ataupun perilaku yang terkait dengan penilaian tentang tubuh mereka itu sendiri. Sebelumnya, boleh dibuka terlebih dahulu leafletnya halaman pertama. Seperti yang kita tahu, persepsi akan citra tubuh perempuan itu erat hubungannya dengan penggambaran dari media maupun yang ditekankan oleh budaya. Kecantikan perempuan seringkali digambarkan bahwa perempuan yang cantik itu adalah memiliki tubuh kurus. Akibatnya, ketidakpuasan akan citra tubuh itu muncul, terutama pada perempuan usia subur. Banyak orang itu lupa, bahkan tidak tahu bahwa sebenarnya bentuk tubuh dari seseorang itu sangat dipengaruhi oleh somatotype. Apa sih somatotype itu? Somatotype itu adalah keadaan tubuh seseorang. Somatotype itu terdiri dari 3. Yang pertama ektomorf, mesomorf, dan endomorf. Individu dengan tipe tubuh ektomorf biasa memiliki metabolisme yang tinggi. Individu dengan tipe ektomorf ini biasanya memiliki tubuh yang cenderung lebih kurus. Lalu selanjutnya ada mesomorf. Mesomorf itu berada di tengah-tengah ektomorf dan endomorf. Individu dengan tipe tubuh mesomorf memiliki metabolisme yang sedang, tidak cepat ataupun tidak lambat. Terakhir itu ada endomorf. Individu dengan tipe tubuh endomorf biasanya memiliki bentuk tubuh yang lebih gemuk karena metabolismenya yang lebih lambat. Bisa dilihat di leaflet halaman kedua, itu ada tipe-tipe tubuh ektomorf, mesomorf, dan endomorf. Namun biasanya seseorang itu memiliki gabungan antara 2 tipe tubuh yang saya sebutkan tadi. Oke, sampai di sini. Menurut kakak, gimana sih definisi cantik itu? Apa sih definisi cantik itu? Kalau saya sih sendiri sebenarnya cantik menurut saya sih selama dia bisa percaya diri sama badannya sendiri gitu. Sebenarnya untuk gendut atau kurusnya itu kan pandangan orang masing-masing. Mungkin ada orang yang nganggap diri dia gendut tapi sebenarnya dia nggak gendut. Jadi sebenarnya tergantung penilaian kita terhadap diri kita sendiri gitu sih kalau saya. Kalau menurut saya cantik itu badannya berisi. Kalau menurut saya cantik itu tinggi dan berisi. Wah, pendapatnya menarik ya. Namun sebelumnya biar saya bahas dulu nih, biar saya jelaskan dulu apa citra tubuh itu sebenarnya. Nah, semoga dengan penjelasan saya nanti pikiran teman-teman itu bisa lebih terbuka lagi. Oke, jadi seperti yang kita tahu nih sekarang, kalau kecantikan tubuh yang digambarkan oleh media dan yang ditekankan oleh budaya itu kan perempuan yang memiliki tubuh kurus ya. Nah,
karena penggambaran itu tadi dan penekanan budaya tadi, perempuan terutama wanita usia subur itu jadi memiliki ketidakpuasan, rasa tidak puas terhadap citra tubuh dia. Walaupun misalnya dia itu sebenarnya sudah memiliki berat badan yang ideal pun, dia akan tetap menganggap bahwa diri dia tuh kurang kurus karena penggambaran media dan penekanan budaya tadi. Nah, sebelumnya tadi kan saya sudah sempat singgung kalau misalkan bentuk tubuh seseorang itu sangat dipengaruhi oleh somatotype. Tadi juga saya sudah sempat sebutkan, somatotype itu terbagi menjadi 3. Sebenarnya somatotype itu tidak bisa diubah karena itu merupakan bawaan genetik. Tetapi bentuk tubuh dari seseorang itu bisa berubah dengan berbagai macam faktor, misalnya dipengaruhi oleh aktivitas fisik maupun asupan makannya. Namun, banyak persepsi dari seorang perempuan itu salah tentang kecantikan itu sendiri, seperti yang sebelumnya tadi saya sudah sebutkan. Banyak perempuan berpikir cantik itu kurus, sehingga untuk mendapatkan tubuh kurus seperti itu, mereka rela untuk melakukan diet dengan makan dengan asupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kalori mereka. Asupannya bisa terbilang sangat sedikit. Jadi gambaran dari kurus itu tadi tidak menunjukkan bahwa seseorang tersebut itu sehat. Bahkan untuk mendapatkan tubuh kurus tadi, seseorang atau perempuan itu mengesampingkan kesehatan mereka. Nah, teman-teman, seperti yang mungkin kebanyakan dari kita tahu ya, budaya diet itu kan menggalakkan atau menekankan atau menggadang-gadangkan bahwa jika ingin turun berat badan atau bahkan menaikkan berat badan, itu kita harus makan yang sedikit sekali atau yang mungkin banyak sekali untuk meningkatkan berat badan. Namun ada nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau diet atau untuk menurunkan berat badan ataupun menaikkan berat badan, teman-teman itu bisa mengikuti isi piringku, tertera di leaflet halaman 3. Isi piringku itu apa aja sih? Isi piringku itu adalah ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Untuk makanan pokok, porsi yang dianjurkan itu adalah 2/3 dari setengah piring. Untuk lauk pauk, 1/3 dari setengah piring, buah-buahan 1/3 dari setengah piring, dan sayur-sayuran itu 2/3 dari setengah piring. Oh iya, untuk makanan pokok itu adalah karbohidrat. Biasanya nih di budaya diet itu mendemonize kalau misalkan kita diet itu jika ingin turun berat badan kita harus menghindari nasi atau misalnya roti putih. Sebenarnya itu nggak jadi masalah teman-teman, asalkan kita mengikuti porsi yang sudah dianjurkan tadi gitu. Selain itu di isi piringku juga kan ada hal-hal penunjang ya untuk hidup sehat. Yang pertama itu ada cuci tangan pakai sabun sebelum makan. Kenapa sih kita harus cuci tangan pakai sabun sebelum makan? Karena kan tangan kita itu megang banyak permukaan ya, dan seperti yang kita tahu tangan kita itu sangat kotor. Kalau misalkan kita tidak cuci tangan sebelum kita makan, nanti kuman yang ada di tangan itu bisa mengontaminasi makanan kita dan bisa berbahaya untuk tubuh kita. Yang kedua itu ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik di sini tuh nggak selalu olahraga di gym yang berat gitu teman-teman. Jadi aktivitas fisik ini bisa dengan beres-beres rumah, menyapu, mengepel, mencuci, itu bisa. Dan aktivitas fisik itu dianjurkan dilakukan minimal 30 menit seharinya. Lalu yang terakhir itu ada minum air 8 gelas sehari. Minum 8 gelas per hari itu adalah takaran yang dianjurkan untuk kita untuk menghidrasi tubuh kita. Nah, jadi gini nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu mau tahu nih, teman-teman itu sebenarnya gemuk atau kurus atau normal, atau mungkin teman-teman mau tahu nih status gizi dari teman-teman itu normal kah, obes kah, atau underweight kah, overweight kah. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan perhitungan IMT teman-teman. IMT itu apa sih? IMT itu adalah perhitungan indeks massa tubuh. Untuk mengetahui indeks massa tubuh, teman-teman itu bisa membandingkan berat badan dengan tinggi badan dalam satuan meter. Teman-teman bisa balik leafletnya. Di sana tertera bagaimana cara menghitung IMT teman-teman. Ada rumusnya.
Mungkin nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya, berdasarkan berat badan dan tinggi badan teman-teman. Lalu untuk ambang batas IMT-nya, teman-teman tuh masuk ke kategori apa sih, status gizi yang apa sih? Underweight, normal, atau overweight, bahkan obes. Itu teman-teman bisa lihat di tabel yang tertera di leaflet ini juga. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu nih, udah ideal belum ya berat badan saya? Tuh, teman-teman itu bisa lihat nih di tabel yang ada di bawah. Contohnya nih, teman-teman memiliki tinggi badan 157 cm. Berat badan teman-teman itu 48 kilo. Kalau misalkan dilihat nih dari tabel yang tertera di sini, teman-teman itu termasuk ke kategori yang kecil. Lalu contoh lainnya, misalnya teman-teman itu memiliki tinggi badan 162 cm dengan berat badan 63 kilo. Nah, di tabel ini itu tertera nih teman-teman, berarti teman-teman itu masuk ke bentuk badan yang besar. Jika teman-teman memiliki bentuk badan yang besar ataupun kecil tadi, ataupun mungkin sedang, dan teman-teman itu ingin menjadikan berat badan teman-teman itu ideal, Mau nanya dong. ya apa kakak yang di sana mau nanya apa? Tadi kan misalnya orang yang tinggi badan 162 tuh ya, terus dia beratnya 63, berarti dia masuk bentuk badan besar. Itu maksudnya ke si somatotype yang endo itu ya? Atau maksudnya besarnya ini besar yang gimana? Maksudnya kecil, sedang, besar, atau beda lagi nih? Oke, pertanyaan kakaknya menarik nih. Sebenarnya bentuk tubuh di sini itu lebih ke ukuran aja kak, bukan ke tipe bentuk tubuhnya gitu. Karena di sini juga di tabel ukuran ideal berat badan ini atau anjuran berat badan ideal ini nggak menampakkan tipe bentuk tubuh kak gitu. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam kategori besar nih, itu lebih ke luarnya aja. Kita nggak bisa tahu sebenarnya orang tersebut atau individu tersebut itu masuk ke tipe tubuh yang mana. Nah, kalau untuk somatotype yang sudah saya jelaskan tadi, ini sebenarnya ada perhitungannya lagi kak gitu. Kalau untuk berat badan ini sih lebih ke bentuk tubuh luarnya aja ya gitu. Apakah sudah jelas? Udah, kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahkan teman-teman juga sudah berpendapat kan cantik itu bagaimana, dan tadi saya juga sudah jelaskan kalau misalkan penggambaran media itu kan tadi cantik itu kan kurus ya, tetapi kan kurus itu nggak berarti sehat nih teman-teman. Jadi sebenarnya cantik itu ada di mindset teman-teman sendiri. Seringkali ketidakpuasan teman-teman nih akan citra tubuh itu muncul dari pikiran, persepsi, ataupun penilaian negatif terhadap diri teman-teman sendiri, yang bahkan dapat membuat teman-teman itu secara nggak sadar mencaci atau menyalahkan diri teman-teman gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut nih, mengatasi ketidakpuasan teman-teman akan citra tubuh itu, teman-teman bisa berlatih berpikir positif. Maksudnya apa sih? Dengan caranya itu bisa dengan memberikan afirmasi positif ke diri kita. Banyak cara loh teman-teman. Gimana caranya teman-teman itu bisa ngasih afirmasi positif nih ke diri teman-teman. Misalnya teman-teman itu bersyukur nih, teman-teman masih bisa bangun dengan keadaan sehat hari ini, atau mungkin teman-teman bisa bercermin, bisa melihat diri teman-teman itu cukup loh, cukup dengan kata teman-teman itu masih sehat, tubuh teman-teman juga masih lengkap. Di luar sana mungkin ada yang kekurangan gitu. Jadi cukup sekian teman-teman penjelasan saya mengenai citra tubuh pada wanita usia subur. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Kak, saya mau konfirmasi sih. Jadi kalau misalnya dia obes misalnya gitu, terus kalau misalnya ikut isi piringku dia jadi ideal, dan sebaliknya untuk yang kurus dia ikut isi piringku juga nanti berat badannya jadi ideal gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Baik, saya jawab ya kak. Sebenarnya untuk mendapatkan berat badan ideal itu juga nggak cukup sih dengan isi piringku, dengan menjalankan porsi makan yang ada di isi piringku. Namun isi piringku itu
adalah anjuran idealnya aja. Kalau misalkan porsi yang kita makan sehari-hari itu tuh kayak gini loh anjurannya gitu. Namun untuk mendapatkan berat badan yang ideal, misalnya kurus mau jadi ideal atau misalnya obes mau jadi ideal, itu tetap harus memperhatikan kalori yang masuk juga kalori yang keluar. Untuk yang kurus mungkin kakak itu secara tidak sadar sebenarnya kalau makan dalam jumlah kalori yang hitungannya itu defisit, atau mungkin kelebihan berat badan itu secara tidak sadar makan dengan jumlah kalori yang surplus gitu. Jadi isi piringku itu sebenarnya nggak bisa jadi paten untuk menjadikan berat badan orang itu menjadi ideal gitu Kak. Apa cukup jelas? Udah cukup jelas, makasih. Baik, teman-teman semua, kita sudah sampai ini di penghujung acara. Namun sebelum acaranya saya tutup, teman-teman saya harapkan untuk mengisi post-test terlebih dahulu ya. Waktu post-test itu selama 10 menit. Link post-test sudah saya kirimkan ke kontak masing-masing. Karena waktu post-test sudah selesai, acara pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mungkin teman-teman juga bisa mengimplementasikan penjelasan saya tadi di kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.